Lagian Komisi 9 ini juga lucu. Ini atas permintaan siapa sih? Itu gerombolan itu yang jelas-jelas jual skincare overclaim, berbahaya, overpriced, yang suka nempel-nempel stiker, rebranding. Itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Itu tuh nggak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan-gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan-gerombolan tersebut. Dan kalian undang juga sama owner-owner skincare yang sudah di-approve sama yang namanya Doktip itu. Undang semua, sedoktip-doktipnya undang, siapapun undang, itu baru keren. Jadi kita bisa tahu, bisa tahu terang benderang apa sih masalahnya dengan skincare ini ya, yang pada ngambil keuntungan banyak banget tapi pada nipu, pada bohong, pada rebranding cuma pakai stiker-stiker tanpa BPOM. BPOM juga apa sih kerjanya bingung. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nyai Liberty di Amerika. Welcome back to my YouTube channel, Nyai Liberty channel alias Combo Channel. Kenapa aku namakan Combo Channel? Karena ini adalah kombinasi konten ya. Ada review, ada reaction, ada masak, ada jalan-jalan, ada tentang keluarga dan sebagainya. Jadi aku namakan Combo Channel, berarti adalah kombinasi channel. Nah kebetulan hari ini aku mau reaction tentang kasus Nikita Mirzani lagi ya, karena Nikita Mirzani kasusnya masih tetap belum kelar-kelar, jadi aku harus review lagi ya, harus reaction lagi, cekidot. Penyidik nanti menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kita, sehingga tanggung jawabnya beralih ke penuntut. Jadi bisa dibilang berkasnya MC ini belum lengkap ya? Sampai saat ini belum. Nah inilah yang lagi dipelajari teman-teman. Kalau sudah lengkap, nanti penuntut umum segera menyusun surat dakwaan untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan persidangannya lah. Pak, di kasus ini sendiri punya catatan penting apa Pak dari pihak kejaksaan? Biasa aja, sama dengan perkara-perkara lainnya, biasa aja. Artinya prosedur administratif penanganan perkara kan tetap kita lalui, formal maupun materialnya. Nah itu yang dipastikan teman-teman penuntut umum, jangan sampai ada administrasi, apalagi penerapan unsur pasal. Berarti bisa dibilang berkasnya MC ini masih di penyidik ya Pak? Sudah diantar, pertanggal 5 kemarin sudah jatuh Senin. Nah, ini lagi dipelajari, kira-kira petunjuk yang terdahulu sudah dipenuhi. Petunjuk dahulu itu pasti berhubungan dengan unsur pasal-pasal yang disangkakan kan. Perasaan unsurnya apa. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman. Kalau nanti sudah P21 kita akan Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Di kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin saya sudah bertemu dalam terkait dengan persoalan lainnya. Jadi sempat saya ngobrol lama sama dia juga. Ya kita harus jelaskan kepada dia proses hukum terkait dengan adanya penahanan ini. Itu saja yang saya minta. Kalau belum siap ya nggak usah paksa-paksa lah. Kalau Anda sudah berani menahan orang, harusnya Anda yakin bahwa perkara tersebut bisa Anda sidangkan dengan bukti-bukti yang ada. Dan saya ingatkan sekali lagi, rekaman tersebut di mana terjadi percakapan antara Ismail Marzuki. Kalau kemampuan pihak Polda Metro Jaya menetapkan seseorang sebagai tersangka, ingat ini kata-kata Polda Metro ya. Polda Metro itu kan masuk klasifikasi Polda berjajaran kelas A. Kelas A itu dipimpin seorang bintang 2, di mana dirnya itu melatih 3 kombes. Otomatis jajarannya ada Kasubdit, ada Panit, ada Kanit, dan mereka rata-rata
mempunyai kemampuan serse, kemampuan menyidik satu kasus, itu hebat, pintar. Namun sekali ini mereka memang sengaja, ibarat orang tuh dipol abis, digaspol abis. Jadi aturan hukum itu kan 20 plus 40 dan 30 masa penahanan seseorang, tiga kali tuh. Pertama perpanjangan yang 20 awal, kedua perpanjangan kedua, dan terakhir permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat meminta waktu 30. Jadi total semua 90. Boleh menggunakan itu kalau terkait kasus yang memang dikatakan rumit. Kalau ini kan nggak rumit, karena dia menetapkan pasalnya kan pemerasan dan pengancaman. Analoginya, pengancaman ataupun pemerasan itu harus apple to apple, harus person to person, bukan dengan informasi tentang adanya satu laporan ya terhadap klien kami Dr. Reza Gladys yang dibuat di Polres Jakarta Timur oleh Dr. Samira. Itu adalah hal yang benar karena sebagaimana informasi ya yang sudah kami dapatkan dari klien kami 2 hari yang lalu ya sudah berkomunikasi dengan klien kami, dan tadi juga kami sudah berkomunikasi melalui via handphone karena klien kami ini masih berada di luar negeri dan saya masih berada di kampung di Desa Narigunung, Kabupaten Karo. Nah, jadi dari hasil komunikasi kami, klien kami menyampaikan bahwa beliau itu dilaporkan di Polres Jakarta Timur atas nama Dr. Samira dengan persangkaan pasal 3110 dan 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan di dalam laporan tersebut disampaikan bahwa terjadinya sebuah dugaan tindak pidana yang terjadi di sekitaran Rawamangun, dan kejadian dugaan tindak pidana itu terjadi pada tanggal 17 Januari 2025. Jadi katanya Nikita Mirzani nggak bakalan bebas, katanya dia bersalah, katanya Nikita Mirzani itu bakalan tua di penjara. Lu denger dari siapa? Dari pengacara? Ya iyalah anjir, coba lu lihat dulu dia itu pengacaranya siapa. Kalau yang ngomong itu pengacaranya Nikita Mirzani sendiri, Bang Fahmi Bahmid, ya itu baru aneh guys. Tapi kalau yang ngomong dari pihak yang berseberangan ya jelas lah ada agenda. Nah masa gitu aja kudu gua ajarin sih. Jadi gini. Pengacara itu bisa berpendapat, menganalisis, dan memberikan kesimpulan berdasarkan sudut pandangnya mereka guys. Tapi kalau lu mau tahu dia itu netral atau enggak, ya simple aja, lihat dulu dia ada di kubu mana. Masih bingung juga? Analogi gampangnya gini guys, kalau lu temenan sama Nikita Mirzani, yang gak mungkin kan lu jelek-jelekin Nikita Mirzani ya kan. Nah sama kayak lu temenan sama musuhnya Nikita, ya pasti lu lebih condong ngebela mereka. Jadi jangan telan mentah-mentah omongan siapapun guys, apalagi kalau mereka punya kepentingan di dalamnya. Lu harus kritis, jangan sampai cuma jadi penonton yang gampang digiring opini. Gila sih, kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani ke bos skincare bisa gugur. Kenapa? Karena berkasnya belum lengkap pas diserahin ke kejaksaan. Jaksa bilang, sorry, ini belum cukup bukti. Polisi disuruh lengkapi. Tapi kalau kelamaan, Nikita bisa bebas. Udah rame-rame ditangkap, bisa lolos cuma karena berkas. Ini hukum atau sinetron jam 2 siang. Lo percaya ini murni kesalahan teknis atau ada yang main cantik? Lagian Komisi 9 ini juga lucu. Ini atas permintaan siapa sih? Itu gerombolan itu yang jelas-jelas jual skincare overclaim, berbahaya, overprice, yang suka nempel-nempel stiker, rebranding, itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Itu tuh nggak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan-gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan-gerombolan tersebut. Dan kalian undang juga sama owner-owner skincare yang sudah di-approve sama yang namanya Doktip itu. Undang semua, sedoktip-doktipnya undang, siapapun undang, itu baru keren. Jadi kita bisa tahu, bisa tahu terang benderang apa sih masalahnya dengan skincare ini ya, yang pada ngambil keuntungan banyak banget tapi pada nipu, pada bohong, pada rebranding cuma pakai stiker-stiker tanpa BPOM. BPOM juga apa sih kerjanya bingung gue. Udahlah, pengacara Anus, pengacaranya si Silver, ya.
kamu itu nggak usah repot-repot, nggak usah sibuk-sibuk ngomong sana sini ya, capek dengernya, capek tahu nggak? Udah puguh kamu itu merekedoweng, kalau orang Sunda bilang tuh merekedoweng ya. Mana teh merekedoweng merekedoweng teuing ya. Udah. Karena banyak satu Indonesia pengacara bilang Nikita Mirzani itu tidak bersalah. Di mana letak TTPU-nya dan di mana letak pemerasannya, ya. Udah pugu-pugu dibulak-balikin aja itu berkas laporannya dari kejaksaan ke penyidik, dari penyidik ke kejaksaan, sampai kapan begitu? Ya, tuh jaksa bilang kan kalau seandainya ini tidak bisa diperbaiki ya, tidak penyidik tidak bisa membuktikan, dan Nikita Mirzani akan bebas demi hukum. Denger nggak? Lu repot amat sih. Klarifikasi sana sini, nggak capek ya? Ngapain pusing-pusing, dibayar berapa sih lu sama si Silver? Mau bilang mau Doktip dan Dokter Oki mau dijadikan tersangka. Sampai kapan? Dia masih tenang-tenang aja di luar tuh. Makanya udah pusing. Dia mau keluar, Nikita Mirzani cepat-cepat keluar, dia mau keluar bentar lagi bulan Juni tanggal 2. Karena jaksa bilang kalau dia sampai nggak ada bukti, dia bisa keluar bebas hukum. Ya, dengerin itu. Dia keluar bebas hukum bulan Juni, ya. Ngapain repot-repot? Ngapain? Pusing-pusing. Udah pugu nggak ada bukti. Nggak capek ya? Itu juga gerombolan sirkus ya. Si Nepos, si ular, si panda Cina, si Salsabella, ya, si Silver. Tunggu lu tanggal mainnya lu. Lu juga semua pada masuk lu, bakal masuk lu. Ya, tunggu tanggal mainnya. Gantian Nikita keluar, kalian masuk. Good luck, congratulations.